Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nahdiatul Fadila dengan NIM 23018030 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di video kali ini saya akan membahas materi pengantar kewirausahaan dengan judul Business Plan atau Perencanaan Bisnis. Dalam dunia kewirausahaan, perencanaan atau yang lebih dikenal sebagai business plan memegang peranan penting. Segala sesuatu dalam hidup sebenarnya bergantung pada seberapa hebat rencana kita didesain. Karena secara teknis, apa yang kita lakukan dan laksanakan merupakan gambaran atau refleksi dari apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jika rencananya baik, maka kita akan dapat mendeteksi bagian mana yang sudah tercapai dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki berdasarkan sketsa rencana yang telah kita buat sebelumnya. Bahkan, orang-orang hebat dan sukses di muka bumi ini meraih kesuksesan akibat refleksi rencana yang sangat matang. Business plan adalah satu dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang calon wirausahawan sebelum melaksanakan kegiatan bisnisnya. Setiap rencana bisnis setidaknya harus memuat 5 elemen pokok, yaitu deskripsi bisnis, produk barang dan jasa, analisis pasar, rencana produksi, serta analisis keuangan. Kelima elemen ini harus diuraikan secara akurat dan detail dalam business plan yang tentunya baik. Meskipun produk atau jasa yang ditawarkan beragam, kita dapat mendesain satu business plan yang sama untuk banyak produk. Membuat business plan tentunya memiliki tujuan, antara lain sebagai panduan bagi wirausahawan dalam melaksanakan usahanya, sebagai bahan untuk mengevaluasi kelemahan, sebagai pedoman bagi pihak eksternal seperti investor dalam menilai kondisi usaha, serta sebagai dasar dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan atau lembaga sendiri sebagai seorang pengusaha tentang kondisi investasi usaha yang dimiliki. Ciri-ciri bisnis plan yang baik adalah fokus pada visi, misi, dan tujuan usaha, memiliki rasionalitas dan faktual, berorientasi pada masa depan dengan mempertimbangkan kondisi yang akan datang, serta bersifat operasional yaitu sederhana, terperinci, dan dapat dioperasikan dengan mudah. Bisnis plan yang baik juga harus dapat diterima oleh semua pihak, bersifat fleksibel dan realistis dalam menyesuaikan dengan segala kondisi, serta mencakup seluruh kegiatan usaha yang akan dijalankan. Pengelolaan usaha berdasarkan perencanaan usaha atau bisnis memberikan manfaat seperti dapat dijadikan alat pengawasan dan pengendalian oleh wirausahawan atas kegiatan sehari-hari, alat untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga pemberi pinjaman, alat untuk mendapatkan dana investasi, alat untuk mengatur kerjasama, serta alat motivasi dan fokus bagi manajemen tim. Bagi calon wirausahawan, bisnis plan memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan, sebagai peta jalan atau roadmap agar usaha tersebut tetap pada arah yang diinginkan, dan sebagai alat penjualan untuk meyakinkan investor atau calon investor menempatkan investasinya di usaha tersebut. Dalam membuat bisnis plan, terdapat 3 prinsip yang harus diikuti, yaitu bisnis plan harus dapat diterima oleh semua pihak dengan bersifat realistis, bersifat fleksibel, dan untuk menyesuaikan dengan segala kondisi yang ada, serta mencakup seluruh kegiatan usaha yang akan dijalankan. Ketiga prinsip ini menjadi standar yang harus dipenuhi sebagai calon wirausahawan untuk memajukan bisnis yang sudah ada dalam pikiran kita.
Selanjutnya, sistematika dalam menyusun bisnis plan dimulai dengan adanya ringkasan yang jelas, simpel, sederhana, dan langsung dapat dimaknai secara cepat oleh investor dan kreditor, serta memiliki nilai dan daya tarik agar mereka tertarik untuk membaca bisnis plan secara keseluruhan. Selanjutnya, harus terurai dengan jelas deskripsi produk yang profil usaha yang dimiliki. Bagian penting dalam sistematika bisnis plan adalah adanya analisis pasar yang diperlukan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang dapat dimanfaatkan, menentukan segmen pasar yang menjadi target, menghitung besarnya peluang pasar yang dapat dirangkul, menetapkan rencana penjualan, serta menentukan strategi pemasaran dan memprediksi tingkat keuntungan yang mungkin diperoleh. Setelah mengetahui rencana penjualan dengan mempertimbangkan potensi pasar, langkah selanjutnya adalah menyusun perencanaan produksi untuk setiap periode, baik harian, mingguan, atau bulanan, disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis produk yang dimiliki. Untuk produk yang tidak tahan lama dan kapasitas mesinnya terbatas, diperlukan produksi bersifat harian. Sedangkan untuk produk yang tahan lama dan dapat dilakukan produksi mingguan atau bulanan. Bagian yang tidak boleh terlewatkan dalam sistematika bisnis plan adalah perencanaan keuangan yang mencakup perkiraan pembiayaan, baik untuk investasi aktiva tetap maupun dana operasional sehari-hari atau modal kerja, serta perkiraan pendapatan yang dapat diperoleh dari usaha tersebut. Perencanaan keuangan akan menunjukkan berapa dana yang dibutuhkan, potensi mendapatkan laba dan keuntungan, serta kemampuan untuk mengembalikan modal usaha yang dipinjam. Langkah awal dalam menyusun perencanaan keuangan adalah dengan menentukan kebutuhan dana, baik untuk investasi aktiva tetap maupun dana operasional sehari-hari atau modal kerja. Selanjutnya, dilakukan perkiraan pendapatan yang dapat diperoleh dari usaha yang akan dijalankan. Perencanaan keuangan yang matang akan menjadi gambaran berhasil atau tidaknya usaha yang akan dijalankan tersebut. Bagi calon wirausahawan, membuat bisnis plan yang matang merupakan langkah awal untuk merencanakan kesuksesan usaha. Sebaliknya, tidak membuat perencanaan usaha dengan baik berarti merencanakan kegagalan untuk diri sendiri. Evaluasi yang cermat terhadap bisnis plan dapat membantu mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya di masa mendatang untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.